Lu 2016? Iya. Nah, lu kan sangkatan sama gue di ITB nih 2017. Nah, Berarti lu nge-gap year dong 1 tahun. iya gue nge-gap year. Oke, lu nge-gap year. Oke, balik lagi di channel saya MRM Official. Kali ini dengan konten yang sama, yaitu di rumah aja. Tapi kali ini saya kedatangan teman perkuliahan saya. Terus dulu boleh kenalan dulu ya. Silakan keluar kenalan dulu. Kenalin gue Teddy dari jurusan Teknik Pertambangan. Sekarang semester 6. Asal lu mana nih? Asal Oh. daerah. Asal daerah gue Bengkulu. Jauh juga ya, men. Iya. Bengkulu. Jadi yang belum tahu Bengkulu tuh di Sumatera Barat ya? Enggak Oh, dong. bukan ya? Enggak dong. Sumatera mana, men? Saya nggak tahu, men. Jadi dari Lampung nih, lu Yeah. ke pinggiran lu sebelum Padang intinya lah. Oke, sebelum Padang. Iya, Jadi iya, ya, sebelum Padang. jauh lah ya intinya ya. Jauh, men. Jadi Bengkulu dia merantau ke Bandung untuk kuliah di ITB. ITB. Gitu ya. Oke, sesuai judulnya kita bakal ngebahas tentang perjalanan dia masuk ke ITB. Sebelumnya pengen tahu nih, lu dulu masuk ITB jalur apa nih? SNM atau SBM? Gua masuk ITB jalur SBM. Oke, lu jalur SBM. Iya. Oke, tapi gue pengen nanya dulu sih. Lu kan masuk ITB nih, tapi kok lu jaketnya FTUI ini gimana? Ceritanya gimana nih? Oh, jadi ini teman-teman ini jaket dari abang gua. Jadi abang gua tuh abang sekarang lu ya? udah lulus dari udah UI. lulus. Dari UI, FTUI. FTUI. Iya. Teknik mesin utamanya. Keren, men. Kakak beradik masuk di Fakultas Teknik semua berarti ya? Nah, Satunya UI, satunya ITB. Jadi rival, men. yo, man. Nggak, bukan rival lah ya, bukan rival lah ya. Iya. Nah, ini kenapa ini nih pakai baju SMA nih? Oke. Gua mau nanya nih, Jadi, kenapa nih? biar nyambung aja, biar feel-nya tuh kerasa. Gue pengen ngerasain jadi anak SMA yang nanya ke abang-abang mahasiswa nih yang lagi kuliah gitu ya. Iya. Nyambung lah ya. Siap. Oke. Nyambung. Cara tentang seragam SMA nih. Lu dulu lulus SMA tahun berapa nih? Angkatan berapa maksudnya? Oh, gua lulus SMA angkatan 2016. Lu 2016? Iya. Nah, lu kan sangkatan sama gue di ITB nih 2017. Nah, Berarti lu nge-gap year dong 1 tahun. iya gua nge-gap year. Oke, lu nge-gap year. Tentang nge-gap year nih. Lu berarti kan dulu di awalnya SNMPTN atau SBMPTN, lu keterima atau ditolak nih atau enggak? Atau gimana nih? Gua pernah ditolak, gua pernah gagal juga. Lu Kayak pernah gitu. tolak gagal ya, intinya gagal ya, nggak Nah, keterima lah intinya ya. gagal. Jadi bukan karena lu udah keterima terus nggak diambil ya? Enggak, Oh, gitu. berarti Gua nggak gitu. gagal lah. Yang di SNMPTN pertama nih 2016, lu dulu milihnya mana nih? Pilihan pertama aja, pilihan pertama. Gua SNMPTN tahun 2016 itu pilihannya kedokteran UI. Wih, men. Tinggi, itu mungkin Iya. alasan kenapa lu nggak lulus itu ya? Cita-cita gua itu bro dokter. Oke, tapi nggak jadi ya? Tadi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Oke lah, lu bisa nggak cita-cita, men. Asal lu bisa konsisten lah ya. Oke. Nah, Insya Allah lah. SNMPTN nih, lu nggak lolos SNMPTN ya. Nah. Di SBM nih, SBM lu pilihnya mana nih? Kenapa nggak lolos lagi nih? Nah, di SBM gua milihnya Fakultas Teknik Industri ITB. Jadi Anjay, men. gagal Berat juga banget. masih. Kok bisa gitu ya, 2 kali gagal? Ya bisa aja sih lah ya gagal. Nah, bicara tentang lu gagal 2 kali nih SNM sama SBM nih. Ya mungkin ada orang juga yang lebih banyak gagalnya ya. Kalau lu sendiri nih, lu kenapa bisa gagal waktu dulu tuh? Waktu SMA tuh gimana lu ranking atau enggak nih selama di SMA nih? Dulu tuh gua pernah dapet ranking, Bro. Jadi pernah gua dapet ranking 1. Satu di mana di Satu di kelas aja. Oh, di kelas. Cuman kalau di paralel gua Paralel. di urutan 23, 20-an. Oh, Pokoknya 20-an 20-an ya. di situlah. Terus Terus gua nggak ada ikutan lomba-lomba kayak gitu. Gua nggak ikutan lomba OSN, gua nggak ikut lomba karya. Ya, Apapun gitu gua ya. cuman mengandalkan sekolah aja gitu. Iya, gua cuman mengandalkan itu tadi Nilai nilai rapot. rapot. Oke. Makanya nggak- Jadi gagal. intinya belum tentu juga ya rankingnya bagus gitu ya bakal keterima SNMPTN Iya. atau rankingnya kurang bagus bakal nggak keterima gitu ya. Iya, Tapi bisa jadi- sebaliknya juga gitu ya. Iya, Jadi kayak sebaliknya. nggak pasti juga teman-teman buat yang masih SMA ya, nggak pasti juga nilainya bagus. Ya kemarin udah ada pengumumannya juga lah ya, bisa diketahui. Terus ini nih SNMPTN lu gagal nih. Mm-mm. SBM nih kenapa lu bisa gagal? SBM itu karena gua kurang persiapan saat itu. Siapa? Dan juga untuk gua lebih serius ke UN dulu, jadinya nggak serius ke SBMPTN. Oke, Dan pas oke. gua lihat soal SBMPTN gua kaget gitu, kok soalnya beda sama UN, ternyata lebih sulit di SBMPTN kayak gitu, dan gua gagal di situ. Nah, berarti kan lu udah gagal 2 nih, terus lu nge-gap year 1 tahun nih. Selama 1 tahun apa aja yang lu lakuin sehingga lu bisa lolos di ITB? Tapi sebelumnya nih,
mungkin ada yang masih penasaran ya, apakah dia benar-benar ITB atau enggak gitu ya. Mungkin lu perlu kasih tahu lah ya buktinya lu keterima di ITB nih. Gua kasih buktinya ya. Nih. Nah, itu bukti dia keterima di ITB melalui jalur SBMPTN. Nah, mungkin biar lebih percaya lah ya. Wah, perlu masih kurang percaya nih. Ini perlu kasih bukti. Perlu kasih bukti lu foto di ITB deh, ada nggak lu foto di ITB? Kasih tahu lah ya. Gua kasih tahu nih ya. Nih. Nah, ini foto lu ya selama di ITB. Oke, biar penonton nih lebih yakin lagi kalau lu tuh mahasiswa ITB men saat ini ya. Mahasiswa ITB, lu kasih tahu lah foto lu yang bakal ngebuktiin lu tuh anak ITB. Ini dia. Oke. Ini lu lagi ngapain nih? Ini lu lagi ngapain? Ini gua lagi manggung OSD HMT ITB. Oh iya benar. Kalau udah bicara tentang OSD itu udah pasti lah ya, mahasiswa Teknik Pertambangan ITB gitu. Yoi, itu gue percaya lah ya kalau misal lu udah menjadi bagian dari OSD, gue percaya kalau lu mahasiswa ITB. Oke, next. Jadi kan lu nge-gap year nih selama 1 tahun ya. Lu ngapain aja selama 1 tahun nih? Bisa ceritain nggak? Jadi setahun itu gue full belajar teman-teman. Jadi gue luangkan waktu gue untuk belajar, terutama belajar di rumah. Karena kenapa? Karena gue nggak ada ya biaya gitu untuk kuliah, untuk les gitu. Oh, jadi lu belajar sendiri? Jadi gue belajar sendiri, gue dari textbook, gue andalin juga dari belajar online. Seperti itu. Boleh kasih tau nggak platform yang lu pakai selama belajar online tuh apa namanya? Platformnya itu gue pakai Zenius teman-teman. Jadi Zenius tuh memang worth it untuk SBMPTN ya, memang. Mantap. Oke ya, bagi yang belum tahu Zenius itu platform belajar online yang sekarang bisa diakses secara gratis ya teman-teman. Bisa dicek linknya di deskripsi untuk teman-teman bisa belajar di situ. Jadi online juga iya, dari buku juga iya. Nah lu dulu gimana nih bikin jadwal atau gimana buat belajar gitu selama 1 tahun nih ya, itu kan lumayan panjang nih. Lu persiapannya gimana, misal bulan pertama gimana, bulan kedua gitu? Jadi gua bulan pertama bulan kedua tuh kalau nggak salah gua belajar dulu nih teman-teman yang namanya TPA dulu. Jadi gua kuasain dulu TPA, fokus TPA secara gitu bertahap. Jadi bulan berikutnya gua ganti lagi sama bahasa Indonesia, kemudian ganti lagi sama matematika dasar dan seterusnya sampai 3 bulan terakhir itu gue fokus di TKD Sainteknya, kayak matematika MIPA, kayak kimianya, fisikanya, serta biologinya. Jadi karena dulu kan SBMPTN-nya masih komplit ya, TPA, TPA ada bahasa Inggris gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi sekarang tuh bakal beda ternyata UTBK sekarang tuh dia hanya mengerjakan TPS, ternyata TPS doang. Jadi teman-teman yang belum tahu TPS itu apa bisa dicek aja lah ya di Google ataupun di mana. TPS tuh soal-soal TPS itu seperti apa. Teman-teman bisa latihan juga di situ lah ya. Nah, kan lu tadi udah setahun belajar nih. Tahun belajar. Nah, ketika lu ngerjain SBMPTN yang kedua nih, lu ada cerita nggak dulu soalnya gimana, susah atau gimana? Terus lu ngerjainnya gimana gitu? Lebih kalau misalkan dari ini, kalau misalkan bobot soalnya ya, itu sama aja teman-teman kayak 2016 bobot soalnya. SBMPTN 2017 sama 2016. Susah atau gampang? Sama-sama biasa aja sebenarnya. Biasa aja men. Biasa aja. Karena gue mungkin udah belajar ya teman-teman ya. Kayak benar. Ya setahun tuh gue luangkan waktu gue untuk belajar SBMPTN, makanya ya udahlah kerjain aja lah semaksimal mungkin kayak gitu. Terus lu isi semua tuh nggak atau masih ada yang kosong? Jadi teman-teman ada beberapa yang gak diisi teman-teman, kayak misalkan kayak kalau TPA gue isi semua, kalau mantap. Bahasa Inggris itu gue ngisinya 10 kalau nggak salah, terus matematika dasar 12 sama yang terakhir itu bahasa Inggris udah ya? Bahasa Inggris belum ya, bahasa Inggris tadi isinya cuma 8. Terus kalau untuk Sainteknya tuh gue yang seinget gue ya, gue isi MIPA-nya itu 7, kemudian fisikanya itu 12, 12, kalau kimianya 12 sama biologinya itu 12. Gitu. Jadi itu dari 15 soal semua. Jadi nggak full lah ya intinya ya, tapi iya, masih ada nggak full lah, tapi dikerjain lah ya. Iya benar. Mungkin dikerjain. Jadi akhirnya lu lolos nih di FTTM ITB. Yoi. Ya, jadi alhamdulillah lah. Ya karena dia ini ceritanya beda dengan saya, karena dia SBMPTN, kalau saya SNMPTN gitu, lebih jalur gacha ya. Jalur gacha gitu. Jalur cepet gitu ya. Jalur santai. Nah, ngomong nih, setelah lu masuk ITB nih melalui jalur SBMPTN, kesibukan lu selama di kampus ITB itu ngapain aja? Bisa ceritain nggak? Gua tuh jadi artis. Wis,
Artis, men. Gimana Iya. ceritanya tuh? Jadi gua tuh ikut yang namanya OSD HMT ITB. OSD HMT ITB. Ah, Oke. itu. Jadi bagi yang belum tahu OSD HMT ITB ya teman-teman bisa cek aja video-video yang ada di link deskripsi di bawah ini. Lagu-lagunya seperti apa. Jadi OSD HMT ITB itu singkatan dari Orkes Semi Dangdut HMT ITB. Itu salah satu grup band terhits dan terkeren antero ITB lah ya, Antero se-ITB ITB gitu ya. iya. Kayaknya itu paling keren lah menurut kita ya gitu, menurut kita dan menurut masa kampus gitu. Ya, menurut masa kampus. Nah, walaupun lu di OSD HMT ITB, jadi apa nih lu di OSD? Jadi tamtamer. tamtamer. Cadangan atau inti nih? Ntar masukin gambar di sini ya, ada tam-tam ya. Oke. Cadangan atau inti nih? Cadang. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting masih OSD, walaupun cadangan. Bapak teman-teman. Personil cadangan Yang ya. penting tuh cinta kita aja sama musik. Oke, men. Nah, selain OSD nih, kesibukan apa nih yang lu lakuin selama di ITB? Kesibukannya ya seperti biasa teman-teman kuliah, Sama kuliah. kayak kemudian ikut organisasi kayak himpunan mahasiswa tambang ITB, kemudian gua sempat juga pas TPB itu ikut yang namanya Sekolah ITB mengajar. Oh, sekolah ITB. Itu suatu apa? Kayak pengabdian masyarakat. Ya, gitu. badan semi otonomi KMITB Oh, mantap. yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Nah, kemudian gua kemarin barusan ikut gerakan masyarakat juga sih sebenarnya di desa. Oke. Kayak terjun langsung ke masyarakat gitu Iya, terjun langsung ke masyarakat. Tapi itu nggak Relevan setiap sana. minggu kan lah ya? Cuma program tahunan gitu kan? Atau bulanan? Ya, program tahunan. Tahunan gitu ya. Mantap lah ya. Iya. Oke, jadi mungkin di video ini udah cukup jelas lah ya ngejelasin bagaimana perjuangan dia selama nge-gap year 1 tahun sampai akhirnya dia keterima di ITB. Mungkin di video berikutnya kami berdua ini bakal ngebahas tentang biaya selama di ITB. selama kuliah di ITB gitu ya, dan juga mungkin biaya UKT, terus biaya hidup gitu Biaya ya, hidup. biaya kos-kosan dan lain-lain, Biaya dan kos-kosan. biaya nongkrong gitu ya. Nah, biaya nongkrong. Biaya ngopi di sekitar ITB tuh Biaya berapa ngopi. mungkin lah ya. Mungkin yang belum tahu bisa lebih tahu kehidupan di sekitar kampus ITB itu seperti apa, khususnya untuk kota Bandung ini ya, untuk pusat Bandung ini. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nantikan aja di video selanjutnya kami berdua bakal muncul lagi. Dan jangan lupa subscribe dan bila perlu like dan share juga ke teman-teman yang khususnya untuk yang masih sekolah gitu ya, masih kelas 12 ataupun kelas 11 atau intinya masih SMA lah ya. Masih SMA. Bagus banget bisa tahu bahwa perjuangan dia selama nge-gap year 1 tahun ini tidak sia-sia gitu lah ya. Iya, Tidak sudah tidak sia-sia. sia-sia. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima Mungkin kasih ada yang banget. komen mungkin di bawah. Oke, komen yang mau tanya-tanya bisa juga Tanya-tanya Sabi di bawah. di bawah, dan juga kalau pengen tahu lebih lanjut bisa juga follow IG-nya dia. IG lu apa? Teddy Gustiana Firmansyah. Teddy Gustiana Teddy Firmansyah. Gustiana F. Oke, itu IG-nya dia ya, dan IG saya masih tetap sama yaitu mram.id. Nah, terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa. Sampai jumpa.